Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai informasi yang memang belum banyak orang tahu, dan ini berkaitan tentang pajak, dimana kita tahu kalau sebagai masyarakat Indonesia ya, ini diwajibkan untuk pajak pribadi, apalagi bagi Bapak Ibu yang memiliki badan usaha atau sebagai honorer dan sebagai ASN, ini wajib memiliki nomor NPWP sebagai bentuk wajib pajak Bapak Ibu. Namun di berita yang atau di video yang sekarang saya sampaikan, bahwasanya untuk NPWP itu akan dilakukan pemadanan NIK dan NPWP sebelum 1 Juli 2024. Khususnya bagi Bapak Ibu yang berada di lingkungan pemerintahan, program ini wajib dilaksanakan atau secepatnya diimplementasikan, direalisasikan, baik itu secara mandiri pribadi masing-masing atau secara kolektif di masing-masing instansi melalui kepegawaian atau bendahara instansi, karena akan berpengaruh pada proses pencairan tunjangan, gaji pokok, dan program-program pemerintah lainnya. Jadi saya tekankan bahwa ini adalah wajib bagi Bapak Ibu yang bekerja di instansi pemerintahan, baik itu honor atau PNS, P3K, dan umumnya masyarakat Indonesia ya, sebelum 1 Juli 2024 harus melakukan pemadanan NIK dan NPWP. Nah, secara garis besar saya tidak akan melakukan tutorial ya, karena keterbatasan sumber juga literasi. Di sini hanya ada infografis yang menampilkan tahapan atau langkah untuk pemadanan NIK dan NPWP. Untuk yang pertama, Bapak Ibu itu silakan masuk ke website pajak.co.id, kemudian melakukan login di pojok kanan atas atau di halaman awal yang tertera tanda login. Kemudian yang kedua, kalau Bapak Ibu masih menyimpan atau masih ingat dengan kode 15 digit NPWP, maka login segera dan gunakan kata sandi yang sesuai. Kemudian masukkan kode keamanan atau kode CAPTCHA. Namun bagi Bapak Ibu yang tidak ingat ya, Bapak Ibu bisa mengeceknya secara online di ereg.pajak.co.id. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, Bapak Ibu buka menu profil, kemudian masukkan NIK ya sesuai KTP, kemudian cek validasi NIK dan klik ubah profil. Nanti secara otomatis akan menyimpan NIK dan NPWP Bapak Ibu. Secara otomatis nanti Bapak Ibu akan disambungkan atau dipadankan melalui website yang ada di pajak ya, di pajak.co.id oleh sistem divalidasikan. Nah, setelah Bapak Ibu klik ubah profil ya, di sini Bapak Ibu melakukan logout terlebih dahulu, kemudian coba login kembali menggunakan NIK dan kata sandi yang sama. Kalau sebelumnya Bapak Ibu memasukkan 15 digit NPWP, namun untuk yang sudah melakukan tahap ini, Bapak Ibu tinggal memasukkan NIK dan kata sandi yang sama. Nah, di sini ada beberapa perhatian ya atau pemberitahuan dari pemerintah khususnya pajak,
DJP terus berkoordinasi dengan berbagai pihak yang akan memiliki keterkaitan dengan sistem informasi milik DJP, yaitu instansi, kementerian atau lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa ini hukumnya wajib untuk Bapak Ibu yang bekerja di instansi pemerintahan, karena untuk DJP sendiri terus melakukan koordinasi agar pemadanan nomor NPWP dan nomor NIK ini berjalan dengan sesuai harapan gitu ya. Nah, cara berkoordinasinya itu ini baik yang di instansi atau kementerian ini nantinya akan disambungkan oleh pihak ketiga lainnya. Jadi maksudnya kalau Bapak Ibu yang P3K guru atau PNS yang di lingkungan sekolah itu ada namanya Dapodik. Nah, di kolom Dapodik itu ada yang kolom pengisian NPWP dan pengisian kolom nama wajib pajak. Nah, semuanya nanti akan terintegrasi, dan kalau Bapak Ibu belum pemadanan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, maka Bapak Ibu akan terkendala perpajakan, tunjangan, baik itu tunjangan dari pemerintah, kemudian gaji pokok nanti akan terkendala, karena di sini DJP terus berkoordinasi dengan pihak ketiga lainnya. Kemudian di sini ya tidak hanya Bapak Ibu yang di instansi pemerintah, namun masyarakat umum khususnya yang untuk UMKM, kemudian yang pekerja swasta atau karyawan swasta, ini wajib menggunakan NIK sebagai NPWP dengan formatnya itu 16 digit dalam penyelenggaraan layanan administrasi. Nah, di sini diantaranya untuk pencairan dana pemerintah, ya seperti bantuan, seperti program dan lain sebagainya, termasuk misalnya kebutuhan di bank gitu ya. Kemudian layanan ekspor dan impor ini bagi pengusaha atau yang memiliki badan usaha. Kemudian layanan perbankan ya tadi dan sektor keuangan. Kemudian layanan pendirian badan usaha dan perizinan usaha. Layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP seperti swasta misalnya. Ini harus sudah berkoordinasi juga dengan DJP untuk lembaga swasta. Kemudian ada layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP lainnya. Jadi nantinya semuanya akan terkoordinasi dan terintegrasi. Yang berkaitan dengan perpajakan itu pasti ya, pasti harus berkaitan tentang pemadanan NIK dan NPWP ini. Ya, saya harap Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan, karena ini hanya sekedar informasi ya, bukan tutorial. Nah, secara detailnya saya belum bisa menyampaikan karena keterbatasan literasi saya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.